kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Randi Yeviama dengan NIM 225240020. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini dengan NIM 2252400067. Saya Lulu Faratsila dengan NIM 245240001. Saya Gusmiana dengan NIM 245240003. Saya Simin Maniling dengan NIM 2452430. Selamat menyaksikan. Bagaimana perubahan bentuk uang dari barang komoditas hingga uang kertas mencerminkan evolusi kepercayaan masyarakat terhadap nilai tukar? Perubahan bentuk uang dari barang komoditas hingga uang kertas mencerminkan evolusi kepercayaan masyarakat yang bergeser dari nilai intrinsik ke nilai institusional atau kepercayaan pada penerbit. Beberapa jenis ringkasan terkait dengan uang ini. Yang pertama, uang komoditas atau emas. Emas yang berbasis nilai intrinsik atau nilai mata uang yang itu sendiri. Yang kedua, inti kepercayaan. Masyarakat percaya karena barang tersebut memiliki nilai kegunaan universal dan kelangkaan alami, tetapi dari siapa yang mengeluarkannya uang tersebut. Yang kedua itu uang kertas awal atau representatif. Basis kepercayaannya jaminan untuk ditukar dengan komoditas fisik seperti emas yang disimpan oleh bank atau pemerintah. Terus kepercayaannya untuk masyarakat, kepercayaannya bergeser ke institusi penerbit dan janji mereka untuk menyimpan dan mengelola atau menukar komoditas tersebut. Yang ketiga, uang kertas atau modern. Uang flat yang berbasis kredibilitas atau stabilitas pemerintah, bank sentral, dan nilai institusional. Untuk kepercayaan masyarakat, ini adalah lompatan terbesar atau nilai uang tidak lagi didukung oleh emas, tetapi oleh kekuasaan hukum negara yang menetapkannya sebagai alat tukar yang sah, serta kepercayaan kolektif masyarakat bahwa daya belinya sangat dipertahankan. Jadi evolusi ini menunjukkan bahwa masyarakat bersedia menukar uang keamanan nilai fisik dengan efisiensi dan kepartisipasi alat tukar uang yang nilainya esensinya adalah keyakinan kolektif terhadap kredibilitas otoritas moneter. Mengapa logam mulia seperti emas dan perak dianggap lebih stabil dibandingkan bentuk uang lain pada masa awal peradaban Islam? Baik, emas dan perak dianggap lebih stabil dari uang koin di awal peradaban Islam karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu nilai intrinsik. Emas dan perak memiliki nilai dasar karena kelangkaan dan sifat fisiknya. Uang koin, terutama yang terbuat dari logam biasa, nilainya bergantung pada kepercayaan pada penerbitnya. Kemudian yang kedua, ketahanan terhadap inflasi. Emas dan perak cenderung mempertahankan nilai saat inflasi, sementara nilai uang koin bisa merosot jika pemerintah mencetak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, yaitu penerimaan universal. Emas dan perak diterima di banyak wilayah, memudahkan perdagangan. Uang koin terbatas pada wilayah tertentu. Kemudian yang keempat yaitu portabilitas dan durabilitas. Emas dan perak mudah dibawa, disimpan, dan tahan lama. Uang koin bisa aus atau rusak. Kemudian yang kelima yaitu stabilitas nilai. Emas dan perak punya sejarah panjang sebagai penyimpan nilai yang stabil, tidak mudah terpengaruh kebijakan pemerintah. Jadi sebagai kesimpulannya, emas dan perak lebih stabil dari uang koin di masa awal Islam karena nilai intrinsik, ketahanan terhadap inflasi, penerimaan luas, durabilitas, dan stabilitas nilai. Faktor-faktor ini menjadikan logam mulia sebagai pilihan yang lebih aman dan terpercaya sebagai alat pembayaran dan penyimpanan kekayaan. Apa dampak sosial dan ekonomi dari peralihan dari uang logam ke uang kertas terhadap praktik jual beli di masyarakat muslim? Dampak dari peralihan uang logam ke uang kertas ke masyarakat sosial yaitu yang pertama efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah memudahkan
uang kertas beredar ke masyarakat sosial dalam segi pembayaran dan lain-lain. Tapi juga memiliki kendala. Yang pertama, inflasi. Jumlah uang yang dikeluarkan jika terlalu banyak dari jumlah permintaan masyarakat sosial akan menimbulkan inflasi atau penumpukan uang. Tetapi dalam pandangan masyarakat muslim, uang juga harus dapat efektif dan efektivitas dalam masyarakat. Tetapi memiliki emas sebagai cadangan agar tidak terjadi krisis ekonomi atau ketidakmerataan dari penumpukan uang tersebut. Kesimpulannya bahwa peralihan uang logam ke uang kertas memiliki manfaat yang efektif. Tetapi jika ditumpuk atau mengalami inflasi, maka pemerintah membutuhkan uang logam sebagai cadangan agar sistem ekonomi di masyarakat sosial tetap terjaga. Terima kasih. Jelaskan bagaimana konsep amanah dan kepercayaan menjadi dasar penerimaan uang dalam sejarah sistem moneter Islam. Oke, dalam sejarah sistem moneter Islam, konsep amanah dan kepercayaan menjadi fondasi utama dalam penerimaan dan peredaran uang. Dalam pandangan Islam, setiap harta termasuk uang bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah yang harus dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu seseorang yang menerima atau mengelola uang harus berpegang pada nilai amanah, yaitu jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan untuk yang haram seperti riba, penipuan, atau kecurangan. Selain itu, sistem moneter Islam juga dibangun atas dasar kepercayaan. Pada masa awal masyarakat menggunakan dinar dan dirham karena mereka percaya nilai uang itu terjamin dan dikelola secara amanah oleh pemimpin muslim. Waktu kepercayaan ini menjadi landasan munculnya alat tukar lain yang tidak memiliki nilai logam dan tetap diterima karena masyarakat yakin bahwa uang tersebut sah dan bernilai. Jadi amanah menjaga moral pelaku ekonomi agar tetap jujur, sementara kepercayaan menjaga kestabilan nilai uang dalam sistem keuangan Islam. Tanpa dua hal ini, sistem moneter tidak akan berjalan dengan baik karena uang hanya bisa diterima jika ada rasa percaya dan tanggung jawab di balik penggunaannya. Bandingkan pandangan Islam terhadap evolusi uang dengan pandangan ekonomi konvensional yang menekankan efisiensi dan nilai nominal. Dalam pandangan Islam, uang dipahami sebagai alat tukar, medium of exchange, dan satuan hitung, unit of account, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Uang dalam ekonomi Islam berfungsi untuk mempermudah transaksi dan menjaga keadilan ekonomi, bukan sebagai alat spekulasi. Nilai uang seharusnya mencerminkan nilai real dari barang dan jasa, serta memiliki stabilitas yang terjaga agar tidak menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Karena itu, Islam menolak praktik riba, spekulasi atau gharar, dan perjudian atau maisir yang sering muncul akibat peredaran uang yang tidak produktif. Evolusi uang dari bentuk emas dan perak hingga dan uang digital oleh diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah dan tetap mendukung kemaslahatan umat. Sementara itu, dalam pandangan ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas ekonomi sekaligus aset keuangan yang dapat disimpan, diinvestasikan, dan diperjualbelikan. Nilai uang didasarkan pada kepercayaan terhadap sistem moneter dan ditentukan oleh kebijakan bank sentral serta mekanisme pasar. Tujuan utamanya adalah mencapai efisiensi ekonomi, pertumbuhan, dan akumulasi kapital. Evolusi uang dalam sistem konvensional berfokus pada inovasi teknologi dan efisiensi transaksi tanpa mempertimbangkan aspek moral atau keadilan sosial. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan dan nilai yang dipegang. Islam menempatkan uang sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan ekonomi konvensional menjadikannya sebagai instrumen untuk efisiensi dan peningkatan nilai nominal semata. Sekian tugas video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.